it. And my bones telling me it's right. It's so different. But when you take me to the light, it's like a cigarette. And I'm burning at your lips. Start so innocent. Then you kick it up and now I want to show you all what you deserve. And know we got so much to learn. And just like when we said I do, and it's only you that can do it like that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, kembali lagi di podcast Ngopi Asik Season 2, ngolah pikir asik seputar ilmu kepemiluan bersama Bawaslu Kota Kediri. Kali ini bersama saya Adi selaku host akan mengajak sahabat Bawaslu untuk berbincang santai mengenai penanganan pelanggaran dan juga penyelesaian sengketa di Bawaslu Kota Kediri. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang spesial, ada Bu Revani selaku komisioner dari Bawaslu Kota Kediri yang akrab disapa Mbak Revani. Mbak Revani, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Boleh memperkenalkan diri secara singkat Mbak kepada sahabat Bawaslu yang ada di sana? Baik, terima kasih Mas Adi. Halo sahabat Bawaslu, perkenalkan saya Revani, Komisioner Bawaslu Kota Kediri, Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Jadi sahabat Bawaslu mungkin ada yang kurang familiar gitu Mbak ya terkait dengan Divisi Penanganan Pelanggaran dan juga Penyelesaian Sengketa. Boleh dikasih gambaran secara umum Mbak mengenai Divisi PP dan juga PS di Bawaslu Kota Kediri? Oke, jadi di sini saya mengampu Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, atau kita biar lebih mudahnya menyebutnya dengan Divisi PP dan PS ya. Jadi PP itu penanganan pelanggaran, fokus kita adalah menangani pelanggaran di pemilu ataupun di pilkada. Dan sedangkan PS itu penyelesaian sengketa yang ada di pemilu dan juga di pilkada. Baik. Jadi Brevani selaku komisioner dari Divisi PP dan juga PS yang tadi telah memaparkan terkait gambaran umum terkait PP dan juga PS. Nah, Mbak boleh diceritakan nggak kilas balik PP dan juga PS pada masa tahapan kemarin 2024 kemarin, baik pemilu maupun pilkada? Oke, jadi berbicara mengenai penanganan pelanggaran ya. Jadi penanganan pelanggaran itu jenisnya ada 4 ya yang kita tahu, yaitu penanganan pelanggaran administrasi, penanganan pelanggaran pidana, penanganan pelanggaran etik, dan juga penanganan pelanggaran di hukum lainnya. Sedangkan penyelesaian sengketa itu juga ada 2, penyelesaian sengketa antar peserta dan juga penyelesaian sengketa proses, yang mana sengketa proses itu adalah sengketa antara penyelenggara, dalam hal ini KPU, dan juga peserta, yaitu dalam hal ini bisa peserta partai politik ya. Oke, gitu. Jadi selama masa tahapan kemarin Mbak, baik pemilu maupun pilkada, itu ada tantangan tersendiri nggak Mbak dalam penyelenggaraannya di Bawaslu Kota Kediri? Oke, jadi ini kita kilas balik ya mengenai penanganan pelanggaran dan juga penyelesaian sengketa kemarin, khususnya untuk penanganan pelanggaran ya. Jadi waktu penanganan pelanggaran itu di pilkada dan juga di pemilu itu memang cenderung lebih banyak di pilkada. Nah, itu bentuknya bisa laporan dan juga temuan. Jadi kemarin waktu pilkada itu memang yang kita tangani terkait pelanggaran cenderung lebih banyak. Ada 18 laporan juga yang kita tangani. Nah, kemarin itu dalam penanganan pelanggarannya itu memang ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat formal dan juga syarat material. Nah, kemudian untuk proses penanganan pelanggarannya di pilkada itu cenderung lebih cepat ya ketimbang di pemilu. Jadi kalau di pemilu kita bisa menangani pelanggaran 7+7, di pilkada ini kita 3+2. Nah, jadi ya memang kita dituntut untuk cepat dan juga detail dan teliti ya, karena apabila kita salah menangani atau kita telat
dalam melakukan pelanggaran itu nanti juga berakibat tidak baik ya. Jadi tidak selesai juga masalah. Jadi kita berupaya untuk bisa menangani pelanggaran itu sesuai waktu, sesuai prosedur, seperti itu. Nah, mungkin itu tadi sahabat Bawaslu kilas balik terkait tahapan baik pemilu maupun pilkada di Bawaslu Kota Kediri pada tahun 2024 kemarin. Nah, sekarang kan masuk pada masa non tahapan, Mbak ya. Iya. Di Bawaslu Kota sendiri, apakah ada program yang telah dijalankan pada masa non tahapan seperti sekarang ini? Oke, jadi untuk divisi PPPS ya kita melakukan penguatan kapasitas SDM ya khususnya di sekretariatan, di staf teknis. Jadi kita melakukan kolaborasi dengan beberapa instansi yang sudah berjalan ini adalah dengan pengadilan negeri ya. Jadi kawan-kawan staf ini diberikan tambahan ilmu ya terkait proses penanganan pelanggaran dan juga penyelesaian sengketa. Nah, dari kan kita tahunya kan mungkin di Bawaslu proses penanganan pelanggaran seperti ini nih. Nah, gimana sih ketika nanti semisal udah naik ya, sudah naik kasusnya dilimpahkan dari kepolisian dan kejaksaan kemudian diproses di pengadilan. Nah, itu kan kita juga perlu gali juga ya. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya masih kita jadwalkan juga dengan instansi lain ya. Nanti masih menunggu jadwalnya juga sih. Gitu. Jadi pada masa non tahapan seperti ini fokusnya lebih ke pengembangan kapasitas SDM, Mbak ya? Ya, pengembangan kapasitas SDM kan mumpung sekarang non tahapan nih. Jadi teman-teman bisa belajar, mumpung ada waktu bisa belajar untuk memperdalam ilmu terkait penanganan pelanggaran dan juga penyelesaian sengketa. Selain juga kita melakukan koordinasi rapat di internal, kita juga bekerjasama berkolaborasi dengan instansi lain. Baik. Pengembangan kapasitas SDM untuk mempersiapkan pemilu yang lebih baik lagi. Ya, baik benar. pemilu maupun pilkada gitu ya, Mbak ya. Siap. Ada harapan nggak, Mbak, yang mau disampaikan kepada sahabat Bawaslu di luar sana mengenai divisi PP dan juga APS? Oke, jadi untuk harapan ya, harapan saya khususnya kepada masyarakat, masyarakat itu juga bisa cerdas dalam melihat proses pemilu. Jadi teman-teman masyarakat itu bisa membantu kita juga. Jadi harapan saya masyarakat itu bisa memberikan informasi ataupun berkontribusi, berpartisipasi dalam proses penanganan pelanggaran juga. Nah, contohnya seperti apa? Apabila memang ditemukan hal-hal yang melanggar, silahkan lapor kepada Bawaslu, seperti itu. Nah, untuk Bawaslu di internalnya sih harapan saya juga semoga ke depan kita siap ya, lebih siap harusnya di pemilu yang akan datang, dikarenakan juga dari kita berusaha untuk memaksimalkan kapasitas kawan-kawan di sekretariat, baik itu di staf teknis dan juga di kami, agar ke depan proses penanganan pelanggaran dan juga penyelesaian sengketa bisa berjalan dengan baik. Oke. Baik, terima kasih Mbak Revani atas pemaparan yang luar biasa. Sekaligus menutup podcast Ngopi Asik Season 2 pada kesempatan kali ini. Saya Adi selaku host pada episode kali ini pamit undur diri. Buat sahabat-sahabat Bawaslu, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel Bawaslu Kota Kediri. Dan terima kasih. Saya ucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Much to learn.